Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semuanya sehat, lapang amal, juga bening hati. Kita bertemu lagi di Sinem Talk Series edisi yang ke-24. Di edisi kali ini kita hadirkan seorang Kak Selina Anjani Nata Permadi, alumnus di industri hospitality, baik dari kampus di Indonesia dan juga di kampus di Australia. Saat ini seorang Kak Selin sedang tinggal menetap di Australia, di Gold Coast, bekerja dan menekuni bisnis caravan cafe, dan juga mendidik kedua buah hatinya yang sangat tampan, Maxim Manson. Di edisi kali ini, Kak Selin akan bercerita tentang pengalaman beliau bekerja di industri hospitality, kemudian cerita tentang pengalaman beliau selama tinggal di Australia, dan juga harapan seorang Kak Selin bagaimana supaya bisnis yang saat ini beliau rintis, Caravan Coffee, bisa menjadi lebih berkembang lagi, lebih maju lagi, dan lebih bertumbuh lagi. Semoga cerita ini bermanfaat, dan pastikan untuk selalu terhubung dengan channel Al-Fatih Isi Manis sebagai wujud dukungan akan cerita-cerita indah berlimpah kebaikan. See you next. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini, pagi ini di Indonesia ya, kita ketemu sama seorang Kak Selin. Kak Selin yang Pak Agus tahu adalah seorang dulu pernah belajar perhotelan kalau tidak salah. Mungkin akan lebih detail lagi, Kak Selin boleh kenalan sama teman-teman di Indonesia, di Australia. Silakan. Oke, halo semuanya. Saya Selina. Saya lulusan angkatan pertama dari SD dan SMP Anissa. Sekarang tinggal di Gold Coast di Australia. Sekarang, saya punya bisnis sendiri. Kita punya bisnis coffee trailer, kayak coffee van gitu, kayak coffee van ya. Apalagi ya? Pindah ke Australia tahun 2014 setelah lulus S1 perhotelan di Serpong. 2014 ke Australia, ambil master degree di hospitality management, terus graduate, lulus tahun 2000 berapa ya? 2016 kalau nggak salah. 2016, 2 tahun. Udah gitu kerja di hotel di Sydney, di Amora, terus kerja di cafe, pokoknya kerja di mana-mana deh di hospitality, di bidang perhotelan. Sampai akhirnya nikah, punya anaknya 2 sekarang. Nikah, punya anak, pindah ke Gold Coast. Karena di Gold Coast agak susah cari. Buat perhotelan gampang cari kerja, cuman suami saya susah cari kerjanya karena bidangnya terlalu sempit dan nggak terlalu banyak lowongan kerja di sini. Jadi kita memutuskan buat punya bisnis sendiri. Dan tapi gitu deh. Apalagi Kak, nggak tahu. Ya mungkin yang pertanyaan pertama mungkin untuk seorang Kak Selin, ini sudah berpuluh-puluh tahun ya nggak ketemuan ya. Pertanyaan pertama, bagaimana menjaga kondisi fisik ya, dari dulu kita berpisah sampai sekarang berdua masih tetap segar. Adakah kiat-kiat selama mungkin di Australia jaga kebugaran? Olahraga setiap hari pasti, setengahnya setengah jam ngapain, kayak exercise, workout, sit up, push up, segala macam, lari, jalan. Pokoknya olahraga setiap hari, minum air yang banyak, that's for sure. Pokoknya minum air harus 2 liter sehari seenggaknya. Sama makan yang bagus, jangan makan junk food yang McDonald's segala macam kebanyakan. Enak padahal, cuman ya gitu deh, nggak terlalu sehat. Banyakin makan buah, makan sayur, vitamin setiap hari. Oke.
Sebenarnya kalau di Gold Coast sendiri gimana orang-orang di Gold Coast mereka mereka berolahraga, apakah mereka mungkin kalau di Bintaro ada Car Free Day, kalau di Gold Coast seperti apa sih olahraga Kita orang nggak di ada sana? kita nggak ada Car Free Day, kita Hmm. nggak ada yang kayak jalan tutup buat olahraga segala macam. Cuman di sini kita akses ke park, ke taman, ke tempat kayak buat lari gitu gampang dan gratis, nggak bayar segala macam. Terus buat gym mereka punya outdoor gym, jadi semua orang bisa pakai, semua orang bisa olahraga, jadi nggak harus punya member gym, harus ke gym. Di sini bisa cuman ke taman, terus olahraga di taman. Jadi setiap orang bisa exercise, bisa olahraga tanpa harus ngeluarin uang di sini. Jadi enak. Dan karena kalau lihat Gold Coast kayak lihat Bali aja, pasti kayak touristic area, terus orangnya santai, maunya kebanyakan orang yang di sini punya bisnis sendiri, karena lapangan pekerjaan nggak banyak, kecuali kalau ke Brisbane agak 1 jam nyetir dari Gold Coast, itu different, itu beda banget, karena mereka kayak lebih kota besar, kayak Sydney. Kalau di sini lebih kayak touristic area, jadi lebih santai orang-orangnya. Suburb Tuh. semacam itu kan? Bukan suburb, jadi kayak kota besar. Kayak kota yang besar, cuman bukan kota utama. Bukan kota metropolisnya. Kayak misalkan kayak Jakarta sama Bandung deh mungkin. Hmm. Atau jadi Bandung kotanya besar, cuman bukan pusat kota. Kayak gitu kayaknya. Iya. Enak berarti ya, fasilitas infrastruktur ada di sana cukup lengkap untuk Iya. olahraga. Terus public transport di sini kurang bagus karena kotanya nggak kota besar, kota kecil. Jadi harus punya kendaraan sendiri buat kemana-mana. Kalau nggak nunggu bus bisa 2 jam perjalanan yang cuma ditempuh setengah jam nyetir, pakai public transport bisa 2 jam, 1,5 jam. Jadi harus punya kendaraan sendiri. Kecuali kalau mau bayar taksi itu beda cerita. Iya. Berarti di balik keterbatasan banyak peluang di situ ya, karena tadi lowongan kerja sempit, akhirnya kita punya Iya. chance untuk buat bisnis karena kendaraan transportasi minim, akhirnya kita harus punya kendaraan sendiri, sebuah peluang ya. Tapi Iya. di balik itu sebenarnya apa yang kalau dari sisi destination mungkin atau mungkin panorama di Gold Coast sebenarnya seperti apa sih alamnya, kotanya? Oh, kotanya banyak pantainya. Jadi banyak pantai. Pantai dari rumah ke pantai 10-15 menit udah pantai nyetir. Jadi tapi tempat aku tinggal di atas gunung. Jadi aku bisa lihat ke city dan bisa lihat pantai itu udah di depan sana ada pantai. Jadi dikelilingin pantai, banjir saat ini lagi abis ada cyclone. Jadi cyclone baru datang cuman udah pergi tapi ninggalin apa nih namanya? Air pasang laut, Bego. Jadi air laut lagi pasang, jadi anginnya besar, segala macam, pantai pada tutup. Jadi ya itu deh, tinggal di Queensland ternyata kebanyakan cyclone-nya, anginnya kencang-kencang, badai bisa datang kapan aja. Jadi kalau badai datang tuh udah hujan es, tiba-tiba datang segala macam, bisa paginya cerah, tau-taunya siangnya udah badai. Itu cuacanya di sini. Ini kelihatan banget dari sisi sebelah kanan sepertinya sudah matahari terik ya, sangat terbit. Sebetulnya hari ini lagi mendung. Hujan seharian. Kemarin panas. Tapi ya begitulah, lagi katanya wet summer. Jadi summernya lagi hujan. Musim panasnya hujan. Jadinya lengket, nggak enak pasti. Iya, nggak nyaman ya. Iya. Tentang ini, mungkin kuliner ya, khas Gold Coast yang paling disuka? Kita di sini apa ya?
kulinernya nggak ada yang terlalu wah gitulah ya. Western food gitu sih kurang menarik. Saya di sini juga masih nyari makan Indonesia soalnya. Cuman kita punya tempat favorite tempat makan. Jadi itu kayak all you can eat, jadi buffet gitu. Barbecue sama hot pot. Jadi kayak kita punya sup, kita bisa ngambil kayak daging, ikan segala macam masukin ke sup. Terus ada barbecue juga, ayam, daging kita masak sendiri. Terus ya itu kayak makanan Cina gitu deh. Itu favorite kita. Soalnya enak dan all you can eat. Dan dekat dengan rumah. Semua di sini dekat semua. Jadi karena aku tinggalnya di tengah-tengah, kemana-mana 20 menit. Kalau aku mau ke kota besar, ke Brisbane, itu 40 menit. Jadi karena udah, dan jalan tol tuh cuman 5 menit nyetir udah jalan tol. Jadi bener-bener deket akses kemana-mana. Anti macet di sana? Macet sih enggak macet sama sekali lah. Apalagi kalau dibandingin sama Sydney, ini nggak ada apa-apanya. Mungkin kalau buat orang yang udah tinggal di sini lama dari 10-15 tahun lalu, mereka bakal bilang ini macet sekarang. Cuman kalau buat saya sih, ini nggak ada apa-apanya. Maksudnya macet nggak macet sama sekali. Masih jalan, masih 20 menit tuh buat orang yang tinggal di Gold Coast atau di Queensland lama, 20 menit itu jauh. 10, jadi itu karena menurut mereka tuh apa-apa serba deket dan serba cepat, 20 menit itu buat mereka udah jauh. Nah, buat kita yang dulu tinggal di Sydney yang harus ke kota nyetir 1,5 jam, 20 menit nggak ada apa-apanya. 20 menit sih kayak cuma naik sebentar udah sampai. Jadi ya gitu. Ya, tapi untuk akses ke katakanlah ke pasar atau mungkin ke pusat pelayanan publik itu banyak bisa. Oh, ada di sini. Aku ada supermarket di bawah, cuman 3 menit nyetir udah supermarket. Terus ada apotik juga, sama ada beberapa restoran sama kafe, sama tempat jual bunga, souvenir segala macam. Terus kalau mau yang agak besaran lagi supermarketnya, 5 menit nyetir lah ke sebelah sana kayaknya. Ya, 5 menit nyetir ke daerah sana, udah ada kayak supermarket yang besar, terus apotik yang lebih besar lagi, segala macam, dokter segala macam. Kita nggak harus langsung ke rumah sakit. Dokter tuh kayak di supermarket, di shopping center, mall, mereka selalu ada dokter juga. Jadi kita nggak harus ujuk-ujuk ke unit gawat darurat kalau harus ke rumah sakit atau segala macam. Kita bisa ke dokter yang ada di mana-mana di sini, atau bisa panggil ke rumah kalau misalnya kita nggak bisa kemana-mana juga. Jadi iya, terus sekolah cuma 5 menit nyetir ke bawah, udah sekolahan besar, SD. Terus kayak childcare tuh kayak apa? Penitipan anak gitu deh, kalau tiap hari, kalau misalnya kerja segala macam, itu juga cuman beberapa rumah ke bawah, itu udah ada childcare. Jadi tinggalnya alhamdulillah nyaman, kemana-mana dekat, akses kemana-mana bisa, terus jauh dari banjir, alhamdulillah, karena kita di atas gunung, nggak di bawah. Jadi, ya, dan kemana-mana dekat 20 menit. 20 menit. Tempat tinggal yang ideal ya. Jadi iya, alhamdulillah. Membayangkan, jangan-jangan mirip seperti Phillip Island ya. Bisa lihat pantai di mana-mana. Agak mirip. Iya, mungkin sih, cuman aku bisa lihat pantai kemana. Jadi apa ya, Gold Coast tuh gimana sih bentuk Australia? Kan bentuk Australia kan kayak besar di atas gitu kan, terus ke bawah. Gimana sih, kayak begitulah ya. Ya, kayak komen gitu. Ya, kayak komen. Nah, Gold Coast tuh ada di sini. Jadi kita tuh di deket pantainya, di pesisirannya. Jadi kita nggak dikelilingin pantai, cuman pinggiran. Kita bisa lihat pinggiran pantai dari perbatasan New South Wales, which is Sydney, kayak daerah Sydney area, Northern New South Wales, sampai ke Queensland atas, kita bisa lihat garisnya. Cuman
kita nggak dikelilingin, cuma kita bisa lihat coastline-nya apa sih? Ya garis Ya pesisir ya. garis pantai, ya. Garis pantai. Yap. Wah panjang itu ya. Ya ya ya. Dan aku juga nggak terlalu jauh dari perbatasan border dari New South Wales sama Queensland, jadi sebetulnya enak, kemana-mana nyaman. Ya. Bandara terdekat? Kita punya Gold Coast, bandara Gold Coast atau Brisbane. Kalau international flight biasanya kita ke Brisbane. Dan flight dari Brisbane lebih murah daripada dari Gold Coast. Karena Gold Coast bandara kecil, dengan Brisbane International Airport, jadi lebih murah dari Brisbane dan cuma 40 menit nyetir, jadi kadang-kadang kita ke Brisbane. Gold Coast langsung ke Jakarta bisa? Tidak? Transit. Transit. Semuanya transit, jadi nggak ada direct flight dari Jakarta ke Gold Coast atau ke Brisbane. Kayaknya Gold Coast Jakarta Brisbane kayaknya mungkin ada deh pakai Garuda zaman dulu sih. Tapi kayaknya atau harus transit dulu ke either Sydney atau Melbourne. Soalnya kita nggak sebesar kota-kota kita nggak sebesar Melbourne, nggak sebesar Sydney, jadinya agak susah flightnya juga kadang-kadang. Iya ya, kota kecil tapi nyaman ya. Iya. Mungkin ini flashback ke mungkin beberapa tahun lalu tentang industri hospitality ya. Mungkin dulu boleh cerita ke teman-teman pengalaman menarik apa yang pernah Kak Selin alami ketika bergabung dengan tadi restoran-restoran di Australia. Seperti apa persisnya job description-nya, seperti apa, pengalamannya seperti apa? Well, jadi yang pertama kerja di restoran di hotel, biasanya ada dua shift. Kalau nggak breakfast sampai makan siang, kalau nggak ya dinner dari jam. Jadi shiftnya tuh entah dari 5 pagi sampai 12 siang, atau masuk jam 9 sampai jam 3, atau jam 5 sampai tutup. Tutupnya tuh nggak tahu jam berapa setutupnya. Jadi kadang kalau masih ada customer nongkrong minum segala macam sampai jam 11 ya kita harus nunggu sampai mereka pergi. Jadi bisa sampai jam 12, jam 1, jam 2. Jadi itu open aja waktunya. Tapi mulai jam mulai kerjanya selalu akurat, cuman selesainya nggak bisa nggak bisa ditentuin jam berapa. Jadi harus fleksibel, harus benar-benar fleksibel. Dan job desk-nya kalau breakfast itu gampang karena breakfast biasanya kan buffet di sini semuanya rata-rata di hotel. Jadi kita cuman ngambil piring kotornya aja dari meja, taruh ke kitchen cuci, kitchen yang taruh lagi ke depan. Jadi kita cuma bersihin, terus top up air atau teh atau kopi segala macam. Terus kita harus cek ke semua ke semua customer, ke semua orang. Kita harus make sure kalau semuanya oke, mereka puas, apa yang mereka butuhin terpenuhi. Terus kita juga kadang-kadang dapat bagian untuk ngebersihin buffet-nya atau nge-refill buffet lagi, isi semua makanan segala macam, jus ini itu. Cuman paling gampang sih breakfast shift ya, karena cuma ngebersihin dari meja aja, terus kantor ke kitchen selesai, terus selesainya juga cepat, jam 11, jam 12 sudah pulang, mulainya pagi, jadi bisa istirahat di rumah, terus abis itu abis dari tengah hari kosong segala macam, jadi banyak waktu bebasnya. Paling nggak enak kerja dinner, paginya bebas, tapi sorenya harus kerja. Jadi kayak ada beban yang harus dilakuin habis udah sehari, udah pergi ke pantai, udah santai-santai, ini itu, tentunya harus kerja. Cuman lebih enak sih kalau dinner karena bisa lebih personal, bisa ngobrol lebih lama sama customer, jadi bisa lebih, apalagi kalau dia in-house guest atau repeat guest yang selalu nginep di hotel itu dan selalu makan di situ, kita bisa ngobrol lebih lama, bisa lebih kenal sama customer-nya. Jadi kalau kenal sama customer, kenal sama customer, berhubungan baik sama mereka, itu penting banget.
ada lagi ceritanya nanti tapi. Nah, terus apa namanya, dinner, biasanya kalau dinner kita set up meja dulu, kita ngecek mejanya dulu, make sure kalau mejanya udah kayak sendok, garpu, segala macamnya, pisaunya semua ada di situ, gelasnya buat, karena di sini mereka punya wine dan ya punya wine, terus kita harus punya wine glass sama gelas buat airnya harus ada di situ. Pokoknya table setupnya harus benar, di mana tempatnya segala macamnya. Udah gitu menu segala macam, make sure kalau kita punya tisu segala macamnya. Pokoknya harus udah siap sebelum restorannya buka. Jadi kita tuh datang 1,5 jam sebelum restorannya buka. Jadi kita setup semuanya selama 1,5 jam itu. Terus kita setup. Terus tamu datang, biasanya di hotel ini saya kerja waktu itu satu restoran saya cuma kerja sendiri. Jadi nggak ada orang yang bantuin. Jadi dari menerima tamu, nempatin duduk, taking order, naruh order, ngambil makanan sendiri dari kitchen, bikin minum sendiri di bar, itu semua sendiri karena limited staff di hotel ini. Agak gitu deh, tapi ya agak susah, cuman especially kalau lagi sibuk. Cuman kalau lagi sibuk kadang-kadang supervisornya bantuin, cuman ya gitu deh, harus bisa kerja sendiri buat semuanya. Terus gampang sih kerjanya, dudukin tamu, tanya dia mau apa segala macam, tanya harinya bagaimana, gimana kerjaan atau apa di sini, dia kerja atau dia liburan sama siapa segala macam, just open a conversation. Jadi kita nggak usah malu-malu, harus engage sama customer. Udah gitu ya kita table service, jadi kita take ordernya, kita taruh ordernya di sistem, kita tar sistemnya ngeprint ke kitchen, ntar mereka chefnya udah bikin segala macam, ntar mereka manggil, kita tinggal ambil, kita kasih ke customernya. Udah gitu setiap selesai dinner shift kita harus set up buat breakfast shift. Jadi breakfast selesai, set up buat lunch selesai, dia set up buat breakfast, buat dinner selesai, kita harus set up lagi. Jadi orang besoknya mulai, orang-orang yang mulai buat breakfast semua udah siap, jadi dia nggak harus set up apa-apa lagi pagi-paginya. Kayak gitu aja tiap hari. Kadang-kadang kita juga punya jumping shift, which is kita kerja pagi, terus kita pulang, kita sorenya kerja lagi. Itu banyak juga. Capek, cuman uangnya banyak. Karena kita di sini kan dibayarnya per jam, jadi makin panjang jam kerjanya makin baik. Makin capek juga tapi ya. Gak apa-apa. Iya, iya. Ya mungkin sangat hektik banget ya kalau cuma sendiri tadi ya, tapi itu udah berlalu. Iya, tapi apa namanya, kalau kerja di hotel emang harus bisa kerja sendiri, karena di samping kita harus bisa kerja sama tim, tapi kalau timnya banyak yang sakit atau segala macam berhalangan hadir, mau nggak mau harus survive sendiri. Dan itu challenging. Cuman, oh God, worth it. Dan itu yang juga menginspirasi sampai sekarang akhirnya, bukan menginspirasi ya, mungkin jadi salah satu modal penting ketika membuka Cafe Van ya. Iya, karena kalau di Cafe Van sendiri kan, karena tempatnya kan terbatas ya, nggak sebesar kafe segala macam yang di dalam gedung. Besarnya cuma 3 meter kali 2 meter, 3 meter kali 1,5 meter apa? Nggak nyampe 2 meter kayaknya. Jadi bener-bener kecil. Jadi kita nggak bisa punya banyak orang yang kerja di dalam. Jadi kita cuma bisa 2 atau 3 orang, atau 2 orang kerja di dalam, 1 orang di luar ngambil order. Jadi kita harus kerja cepat mau nggak mau. Jadi karena kita udah biasa kerja sendiri, menuhin apa-apa sendiri, kerja di trailer sendirian pun gampang, atau berduaan pun dengan order yang nggak berhenti-berhenti bisa terpenuhi, bisa dijalanin karena udah biasa kerja Rodi sendiri.
Ya, ya. Tadi dengan Cafe Fan tadi sebenarnya ide awalnya seperti apa dulu ketika mau merintis, memutuskan untuk bikin Cafe Fan? Kan banyak Jadi orang. awalnya gini, awalnya tuh tahun berapa ya? 2017 ya kalau nggak salah. Pengen punya bisnis sendiri nih. Waktu itu masih tinggal di Sydney. Cuman capek karena kita tinggalnya agak jauh dari city, jadi capek kalau tiap hari kerja ke city segala macam. Itu 1,5 jam di kereta atau 2 jam nyetir tiap hari. Jadi itu satu kali jalan ya, bukan bolak-balik jadi udah 4 jam sendiri. Jadi kita mikir-mikir apa ya. Oh, kenapa kita nggak bikin coffee shop tapi yang mobile? Jadi kita bisa kemana-mana, kita bisa berhenti di mana atau pergi aja ke highway atau ke jalan tol, terus sampai ada rest area yang nggak ada coffee shopnya, kita bisa berhenti di situ segala macam. Cuman akhirnya ya kita udah mikirin dan nanya-nanya ke bagian apa kayak bagian council buat perizinan segala macam. Tapi aku akhirnya aku hamil, ngelahirin dulu, lupa tuh, akhirnya lupa. Udah gitu sampai anak kedua masih asik kerja sama orang. Akhirnya sampai kita pindah ke Gold Coast. Nah itu baru kita mikirin lagi buat bisnis apa karena susah nyari kerjaan. Akhirnya tapi sebelum kita punya coffee ini juga, aku masih kerja di food court, di segala macam, di cafe. Nah, awalnya kita punya bisnis kita itu bukan coffee van. Kita punya coffee shop di food court di shopping center di sini. Jadi tempat aku kerja dulu di pie shop, ownernya nawarin mau nggak ngurusin bisnis coffee shop, kita kasih atas nama kamu segala macam, itu bisnis kamu. Kita coba kalau emang bagus, kalau emang profitable dan bagus, kita mau franchisein tahun depan. Tapi jadi kita company di bawah company orang. Jadi kita punya head office-nya, terus kita di bawah head office. Nah, yang di bawah head office itu aku. Terus tapi kita harus tutup gara-gara COVID segala macam. Nah, akhirnya kita mikir kalau kita punya shop di shopping center segala macam, kalau COVID datang, kita kena efeknya banget karena orang nggak mau keluar atau segala macam, nggak mau ke shopping center. Akhirnya apa? Trailer. Kalau kita punya van atau trailer ini, kita bisa kemana aja. Kayak childcare atau tempat penitipan anak. Dia walaupun COVID, dia nggak pernah tutup. Jadi kita bisa aja parkir depan situ, dan orang masih bisa beli kopi tanpa dia harus pergi ke shopping center atau kemana-mana. Jadi akhirnya itu yang memutuskan kita lebih baik kita punya coffee van atau mobile coffee shop daripada kita punya yang toko yang nggak bisa kemana-mana, harus tinggal di situ terus. Dan lebih enak bisa ngeliat cuaca di luar. Yang paling enak tuh kerja di caravan park di tepi pantai. Pemandangannya enak. Yeah, so beautiful. Tadi tentang seorang katakanlah pemilik modal ya, tadi bisa mempercayai seorang selling. Kira-kira menurut selling apa sih yang membuat orang tersebut trust sama selling? Kira apa yang membuat dia? Pasti dia nggak mau sembarangan orang untuk dikasih. Jadi pas kapan ya? Sebelum pindah ke pie shop tempat dia kerja, aku kerja di food court. Nah, jadi pie shopnya itu nggak terlalu jauh dari tempat mall aku kerja ini. Dan dia selalu datang tiap hari. Ke situ. Dia beli saladnya selalu sama. Dan dia bilang, dan aku baru kerja di mall yang itu kayaknya sebulan, 2 bulanan, nggak lama deh, soalnya sebelumnya aku kerja di tempat mall yang lain. Terus dia bilang, dia udah 4 bulan, 5 bulan ke tempat itu, beli makanan, nggak ada yang pernah ingat nama dia, nggak ada yang pernah ingat orderan dia, nggak ada yang pernah ingat orderan kopi dia. Dan aku kerja di situ cuman sebulan, 2 bulan, dan aku ingat nama dia, aku ingat orderan dia, aku ingat kopi dia. Dan dia nyolong aku dari food court buat kerja sama dia. Dan aku sempat dekat sama dia karena
kita dekat karena business relation segala macam. Dia percaya aku aku sempat manage kafenya dia juga di sana. Terus dia percaya masukan-masukan input aku segala macam karena dia tahu aku tahu caranya kerja yang sebenarnya seharusnya kerja tuh kayak gimana gitu. Dan dia juga tahu history aku segala macam kerja di hospitality di perhotelan udah lama, lebih dari 10 tahun. Jadinya ya dia percaya. Dan dia tahu aku mau punya bisnis sendiri segala macam juga, jadinya kita bantu dia bantu saya bantu dia gitu. Di luar dugaan ya, sederhana sekali ya. Jadi membangun trust ternyata bisa berawal dari hal sederhana, cuma mengingat nama, bukan cuma mengingat nama, tapi customer care ya, benar-benar. Iya, cuma dari situ aja, nggak ada lagi apalagi. Karena menurut apalagi orang-orang kayak mereka ya, bisnismen gitu, attention to detail, kayak memperhatikan secara detail apa yang dia inginkan, apa yang dia mau, itu udah benar-benar mereka menghargai amat sangat, dan menurut mereka itu hal yang sangat penting sekali. Secara mereka travel kemana-mana segala macam, nggak ada yang ingat sama mereka lah. Jadi kalau semua little hal sekecil itu tuh bisa buat wah gitu buat mereka. Perhatian terhadap detail ya. Jadi ingat salah satu kedai kopi Amerika, dia sangat detail. Harus. Dan aku buat nginget orderan kopi mereka gampang. Aku yang susah inget nama mereka. Tapi kalau aku lihat mukanya, aku tahu orderan kopinya mereka apa. Cuman untungnya dia datang tiap hari, jadinya gampang lah namanya. Oke, sekarang ke Coffee Van ya. Jadi tadi kan kondisi Gold Coast kan ya katakanlah tidak terlalu ramai ya. Gimana kemudian mengatur strategi untuk bisa mendapatkan pembeli atau mungkin malah pelanggan dengan kondisi yang mungkin tidak seramai Brisbane, tidak seramai Sydney. Jadi kita di sini tergantung sama market atau kayak kalau di Jakarta kayak pasar kaget, kayak pasar weekend, Sabtu Minggu segala macam kayak gitu. Jadi kalau ada event-event kayak Natal kemarin kita ada 3 hari market. Kita tergantung sama acara-acara event-event yang besar yang membutuhkan kopi van atau food truck atau segala macam. Jadi kita kalau weekend kita tergantung sama acara-acara yang ada di sini. Cuman kalau weekdays, kalau kayak Senin sampai Jumat segala macam gitu, kita harus punya, kalau aku sih punya tempat buat mangkal kayaknya sejam 2 jam setiap harinya. Jadi kita nggak mangkal lama-lama kok, kita cuma mangkal sejam 2 jam udah cukup. Karena kayak misalnya kita mangkal 1 jam 2 jam di perkantoran, di satu kantor gedung, itu kan udah lebih dari 50 orang di dalam kantor itu. Sejam 2 jam, udah kita pulang. Kita masih punya, seharian masih bebas. Jadi kita kerja cuma sampai jam 10 pagi lah seenggaknya, tiap hari. Dari jam 7. Ya, kalau mungkin di sini di Indonesia mungkin yang sering terjadi kan ketika kita mangkal pasti kalau memang itu sudah legal nggak masalah ya. Tapi yang terjadi karena nggak boleh di sini, jangan jualan di sini. Gimana kalau kondisi di Gold Coast? Kita di sini harus minta permit dulu. Jadi gini, kalau kita mau mangkal di jalanan yang punya pemerintah, kita harus izin pemerintah. Tapi kalau kita mau mangkal di perkantoran atau di tempat private atau tempat swasta, kayak gedung swasta gitu, kita minta izin ke gedungnya. Dan sejauh ini lancar, sejauh ini lancar. Iya, alhamdulillah sejauh ini lancar. Kita udah punya, jadi Coffee Van ini kita baru mulai Oktober. Kita udah punya, awalnya kita hari Selasa Rabu gitu di tempat penitipan anak, Selasa Rabu Kamis di Child Care Center. Cuman agak lamban jualannya, jadi kita nyari tempat yang lebih rame. So, alhamdulillah sebelum libur Natal ini kita dapat
gedung kantor. Jadi kita di gedung kantor itu cuma sejam 2 jam udah 30 orang, 40, 50 orang. Jadinya kita cuma 2 jam di situ tiap hari selama 5 hari. Terus weekendnya kita ke market. Udah. Dan itu statusnya rental kah? Menyewa? Kalau tempat buat dagangnya kita nggak rental dan itu free, kita nggak bayar apa-apa. Tapi tergantung beda tempat, beda apa namanya peraturannya. Cuman alhamdulillah selama ini kita dapat tempat buat mangkal pagi-pagi, belum ada yang harus bayar sih. Kecuali kalau market atau acara-acara besar ya kita harus bayar. Dan semakin terkenal marketnya, semakin mahal bayaran yang kita harus bayar. Jadi, tapi kadang mereka juga garansi juga kalau kita akan rame, bahkan banyak orang yang datang segala macam. Dan selama ini sih terbukti kalau misalkan kayak kemarin yang di dekat pantai ini yang Natalan buat 3 hari, itu ada lebih dari 50.000 orang datang selama 3 hari. Dan itu sibuk. Ya, itu sibuknya sampai nggak bisa kemana-mana, nggak bisa ke toilet aja nggak bisa. Rekomend menu apa saja sih yang disajikan di Caravan Cafe? Oke, so kita nawarin nggak cuman kopi biasa kayak cappuccino, flat white segala macam. Kita juga nawarin kopi-kopi yang dingin, frappe. Jadi kita blender semuanya, kasih whipped cream segala macam. Yang lagi terkenal saat ini adalah Snickers frappe. Jadi aku taruh Snickers bars di dalam minumannya, terus kita blend sama es krim, susu segala macam. Terus kasih whipped cream di atasnya, kasih kayak Snickers bar yang dihancurin di atasnya, sama dikasih caramel sauce sama chocolate sauce. Oh, enak banget. Oh, kalau di sini nggak ditaburin tapi dipisah di sampingnya. Ini buat cemilan. Kalau ini dimasukin ke minumannya. Menunya itu ya, ada menu main course-nya kalau mau di minuman? Kita cuma jual minuman aja sama kue-kue kecil kayak muffin, biskuit gitu. Karena limited space, kita nggak punya tempat yang besar buat naruh segala macamnya, jadi kita harus eliminasi produk-produk yang nggak terlalu jual, jadi nggak terlalu menjual. Jadi kita harus jadi kita cuma ada frappe, kita ada smoothies, kita ada es kopi kayak ice latte segala macam kayak gitu. Kita juga kopi panas juga ada, semuanya. Pokoknya semua coffee range kita bisa provide. Ada strategi khusus kah untuk mengajak pembeli atau mungkin pelanggan supaya mampir ke Caravan Cafe ini? Karena pasti mungkin ada banyak bisnis lain juga, mungkin juga serupa di Gold Coast. Iya, kita punya promosi sih waktu itu, aku lupa kartunya, nggak tahu. Jadi kita jalan ke bisnis dekat di mana kita mangkal, waktu itu kita kasih kartu 20% off. Jadi mereka bisa datang, dapat diskon 20%, nikmatin apa aja mereka mau segala macam. Jadi ya kayak introductory price, kayak harga perkenalan lah buat semuanya. Jadi diskon sana sini, terus Facebook, Instagram, promotion nonstop segala macam, setiap hari promo. Terus dari mulut ke mulut, dan karena kita punya pelanggan dari yang tempat kita kafe yang lama juga, pelanggan. Jadi dari mulut ke mulut dari mereka segala macam. Kita masih keep kontak sama mereka juga kok. Jadinya ya, alhamdulillah lancar deh untuk customer. Jadi teman-teman yang pas banget nih lagi ke Australia, bagi Gold Coast ya, butuh kopi, silakan ke Caravan. Yes. Nemuinnya gimana sih? Nemuin Caravannya gimana? Adakah hari
Pokoknya stay tune aja di Instagram atau di Facebook kita, karena kita selalu update lokasi kita setiap harinya di Facebook atau Instagram. Jadi kalau nggak ada update, kita nggak kerja. Gitu aja. Kalau kita nggak taruh lokasinya hari ini di mana, berarti kita nggak kerja. Berarti kita libur. Tapi kita hari Minggu ini ada Minggu ini tanggal berapa sih? Tanggal 9 ya? Ya. 9 ya. Ya, hari ini Minggu ini tanggal 9 kita akan ada di market di Kumera State School dari jam berapa ya? Dari jam 7 pagi sampai jam 1 siang. Kerja. 7 pagi sampai 1 siang waktu Gold Coast. Waktu Gold Coast. Lupa. Ya. Sekarang what's next? Ini mungkin baru beberapa bulan ya untuk Cafe Frappe Cartel. Sebelum lanjut, gimana sih? Kenapa namanya Cafe? Bagaimana melafalkannya? Cafe Frappe Cartel. So namanya The Coffee Frappe Cartel. Aku nggak tahu kenapa maunya namanya kartel, to be honest. Itu suami aku yang bikin. Mungkin karena kita suka film-film mafia gitu kali ya, mafia kartel. Jadi kita mau jadi kopi kartel. Ini ternyata doa ya. Kartel kopi ya. Jadi ya mungkin suami aku terinspirasi dari film-film gitulah, film-film mafia itu. Jadi kita mau jadi bos kopi se-Gold Coast atau se-Australia kayaknya nih. Iya. Al Capone untuk kopi ya. Iya. Iya. Tapi banyak orang yang suka sama namanya. Jadinya alhamdulillah sampai saat ini masih berkah buat kita punya nama kartel. Ini baru pertama kali dengar nama kartel untuk kopi ya, dan pas gitu ya. Iya, di sini ada sih kopi juga namanya pakai kartel juga, tapi kayaknya karena mereka orang Latin. Jadi mereka orang Latin punya anak 3 namanya Three Sons Coffee Cartel atau apa gitu deh, aku lupa. Cuman ya itu lebih masuk akal, kalau yang ini kayaknya karena suka film aja. Oke, ini kan baru beberapa bulan ya untuk Caravan Cafe. Mungkin untuk katakanlah set menjadi sebuah bisnis yang benar-benar katakan nanti Kak Selin bisa aman untuk bukan meninggalkan, maksudnya sudah bisa set sendiri tanpa harus Kak Selin setiap hari. Kira-kira mungkin step berikutnya akan seperti apa untuk Cafe Prat? Apakah ini akan menjadi bisnis murni, dalam arti ini akan saya tekuni sampai nanti saya sampai lanjut usia, atau seperti apa untuk? Jadi kita sih plannya itu kita mau setahun, kita mau kerja dulu sampai setahun, terus kita mau lihat profit loss-nya dari bagian accounting-nya gimana. Kalau bagus, kalau profitable, kita mau franchise. Jadi siapapun yang mau join kita buat franchise ini bisnisnya, silakan. Karena yang saya lihat, kita banyak orang yang mau kita buat di acara-acara, cuman karena kita cuma 1, jadi kita harus pilih. Jadi terbatas, jadi kita nggak bisa accept, kita nggak bisa nerima semua kerjaan yang tersedia. Nah, kalau misalkan kita udah lihat profit loss segala macamnya, apakah ini profitable atau belum profitable atau gimana, asal ada report selama setahunnya, kalau ada orang yang mau invest atau mau join kita segala macam buat coffee trailer ini, silahkan. Jadi kita bisa branch out, kita bisa punya lebih banyak trailer segala macam. Jadi kita buat kerjaan, kita bisa kita bisa distribusi trailernya kemana aja. Jadi kalau ada satu hari ada 3 event, kita bisa pergi ke 3-tiganya, nggak cuma harus pilih 1 atau cuma bisa pilih 2. Karena selama bulan Desember kemarin kita bisa pagi kerja, pulang cuma 2 jam buat refill air, buat ngosongin air waste-nya, kita harus kerja lagi sorenya. Dan itu capek banget. Kalau kita punya 2 atau 3 trailer dan ada orang lain yang nge-operate-nya juga, itu bisa lebih efisien. Jadi kita bisa lebih kerja lebih smart instead of kerja banting tulang sendiri, capek banget segala macam. Kalau misalnya kita punya ada
franchise lebih enak, jadi bisa bagi kerjaannya lebih gampang. Ah, ya. Franchise ya mungkin ya. Yeah, franchise. Apa? Kira-kira nanti ketika kemudian itu sudah mudah-mudahan memang jadi franchise, kira-kira apakah nanti ada semacam rencana untuk bukan ekspansi ya, katakanlah begini, menggandeng atau mungkin mempromosikan bisnis ini ke saya kan pernah di Australia ya, pernah menjadi mahasiswa Indonesia di situ, ada perhimpunan pelajar Indonesia Australia juga, ada council tadi, kedutaan. Jadi adakah ada planning untuk ke arah sana juga dalam arti promosi, mungkin lebih ke arah promosinya? Iya, bisa juga kayak gitu. Cuman masalahnya kan sekarang trailnya cuma ada di Queensland. Jadi kita fokus buat Queensland area dulu, segala macamnya expansive Queensland. Nanti kalau kita udah bisa expand interstate ke state yang lain kayak ke Victoria atau ke New South Wales atau kemana-mana, mungkin kita akan bisa mencakup semuanya, jadi kita bisa lebih promote ke market yang lebih besar. Itu bisa mungkin kita akan lakuin itu juga. Cuma pada saat ini kita fokus ke Queensland dulu. Pada saat ini sih masih Gold Coast dulu, baru ntar Queensland secara besar. Karena manpower-nya belum ada. Iya, ya. Tapi kalau boleh tahu sebenarnya budaya minum kopi sendiri untuk orang-orang Gold Coast seperti apakah? Tiap hari, tiap pagi, bisa kadang-kadang orang minum kopi di sini bisa 3-4 kali sehari. Yang aku kaget itu pas kita di market Natal yang kemarin, aku kira habis jam 7 orang nggak ada yang minum kopi lah ya, nggak ada yang bisa tidur nantinya. Enggak, aku salah. Kita paling rame jam 7:30 sampai jam 9:30 non-stop bikin kopi. Jadi Untung orang di sini masih minum. Untung belum kita nggak, iya, masalahnya kita kalau di market juga harus tutupnya sesuai jamnya mereka. Jadi kalau mereka acara sampai jam 10 malam, kita harus buka sampai jam 10 malam. Dan mereka minum kopi jam 9 malam. Jadi ya agak kaget juga sih, nggak nyangka kalau misalkan orang minum kopi malam-malam. Oke, tapi kita di Jakarta kan ngopi malam-malam, kita pergi ngopi keluar ya kan, jam 7, jam 8, coffee shop masih buka sampai jam 10. Di sini coffee shop buka cuma sampai jam 6, jam 5 udah tutup. Oh gitu. Semua restoran atau kafe yang buka pagi, mereka cuma buka sampai jam 2, jam 3, jam 4 udah tutup. Terus kayak kafe-kafe di kantor, perkantoran gitu, jam 3 udah tutup. Kecuali dia restoran yang buka buat makan malam, dia buka tapi cuma sampai jam 10. Dan shopping center atau supermarket di sini buka cuma sampai jam 9. Terus tiap hari Minggu dia tutup jam 6. Jadi jam kerjanya di sini nggak ada yang panjang-panjang. Dan kayak mall jam 6 udah tutup, jam 5 udah tutup di sini. Kecuali hari Kamis sampai jam 9 malam. Udah. Ya mungkin menjadi kota yang ideal ya Gold Coast ya. Tempatnya tidak terlalu ramai, tidak macet, jam kerja tidak terlalu padat seperti. Terus dibandingin sama tempat lain, living cost-nya juga nggak terlalu tinggi. Rumah-rumah masih lebih murah dibandingin tempat-tempat lain. Tempat lain kayak di sini rumah mahal banget, di sini masih terjangkau. Luar biasa ya di Gold Coast. Berarti potensinya selama masih ada orang minum kopi di Gold Coast, potensi untuk bisnis sangat terbuka ya. Iya. Dan apa ya? Kayaknya nggak ada habisnya aja orang minum kopi di sini juga. Selalu ada aja orang yang mau minum kopi di mana aja, jam berapa aja, kayaknya nggak ada jamnya. Malam bisa, pagi bisa. Jadi awalnya kan pas punya trailer ini kan nyari market, nyari acara-acara gitu kan agak-agak ragu-ragu ya. Apakah kalau milih malam, acara malam, apa ada yang beli, apa enggak. Cuma setelah nekat-nekatnya, akhirnya coba aja deh nekat. Ternyata banyak orang yang minum kopi malam-malam juga. Jadinya kapan aja mereka butuh kopi kayaknya. Dan kan di sini juga banyak hotel dan banyak kayak kasino atau segala macam. Jadi orangnya kerjanya kan kadang orang baru kerja sore. Nah, orang yang baru kerja sore atau malam itulah yang
mungkin beli kopi malam-malam biar dia bisa bangun sampai pagi karena dia kerja. Tadi kalau kedai kopi sudah tutup di jam 2 jam 3 sore, kalau mereka yang ingin cari kopi malam berarti ya perginya kemana? Agak susah sebenarnya, kecuali mereka mau minum kopi dari McDonald atau dari atau dari apa namanya kayak di tempat ngisi bensin karena mereka di tempat pom bensin mereka jual kopi juga. Cuman ya nggak seenak kopi kayak kopi dari coffee shop gitu. Cuman kalau emang yang butuh bener-bener ya. Kalau untuk selama masa pandemi ini gimana? Apakah ada perubahan regulasi di Gold Coast terkait bisnis? Iya, banyak sekarang karena sekarang kasus lagi pada tinggi-tingginya. Lagi 5.000 sekian 6.000 kasus sehari. Karena kita jadi kita border kita selalu ditutup selama berapa bulan ya, 10 bulan atau pokoknya border kita selalu ditutup. Kita nggak pernah nerima orang dari luar daerah selain dari Queensland. Nah, sebelum Natal ini border dibuka, daerah bisa masuk ke sini. Nah, semenjak itu dibuka, kasusnya naik lah, inilah. Jadi kita bisa dapat 6.000 kasus sehari. Terus karena 6.000 kasus sehari, kita harus pakai masker lagi keluar. Kita nggak bisa, di restoran harus duduk. Kalau kita ke bar nggak boleh smart itu lagi lockdown lagi. Cuman kita banyak bisnis di sini tutup karena kekurangan staff. Karena pada kena COVID. Jadi lagi pada struggle, banyak restoran yang cuman buka buat take away, makan di luar, nggak bisa makan di restoran, atau mereka tutup selama seminggu, 2 minggu, atau 3 minggu sampai staffnya mereka balik. Buat aku udah hilang satu bisnis gara-gara COVID di coffee shop di shopping center itu, hilang bisnis, hilang uang segala macam. Cuman kita punya trailer sekarang, jadi kebayar lah. Dikit-dikit uangnya balik lagi segala macam. Tapi lebih buat kita yang di trailer nggak terlalu dampaknya nggak terlalu besar di kita karena kita setiap harinya kita udah punya customer yang pasti. Cuman yang kalau COVID datang lagi lebih parah lagi sih, kalau COVID-nya datang lagi dan kita harus lockdown lagi atau nggak boleh ada acara lagi, itu cuman kita nggak bisa kerja di market aja. Kayak acara-acara event gitu harus selesai, nggak boleh buka lagi. Ya, cuman buat aku nggak terlalu masalah karena kita punya tempat mangkal setiap harinya dan itu di office building, kecuali kalau mereka harus kerja dari rumah lagi. Jadi udah selesai, kita libur lagi. Oke, mungkin pertanyaan penutup buat teman-teman yang mau ke Gold Coast, mungkin ada saran dari Selin bagaimana menikmati Gold Coast supaya mereka bisa maksimal, nggak nyesel gitu udah nyampe Gold Coast tapi kemudian jangan sampai menyesal. Bagaimana tipsnya? Kemudian mungkin bisa jadi buat para pecinta kopi, adakah saran gimana menikmati kopi yang enak seperti itu? Kalau yang mau ke Gold Coast, silahkan ke Gold Coast. Tapi pilih hari-hari di mana terang ya, jangan cuacanya yang bagus, jangan kayak hujan atau segala macam atau lagi badai. Karena kalau lagi badai nggak bisa kemana-mana, badainya juga lumayan parah juga, hujan es segala macam, jadi nggak aman. Terus selalu jaga barang-barang segala macam aja lah. Di sini juga Gold Coast Australia cuman masih pencuri di mana-mana juga. Pencurian atau penusukan di jalanan ada juga, jadinya
hati-hati aja. Touristic area kayak Bali segala macam gitulah, mirip-mirip. Segala kejahatan masih ada. Terus transport segala macam, di sini kita punya sepeda yang bisa bayar dan pakai kartu tuh di jalanan-jalanan. Jadi nggak usah khawatir kalau nggak ada transport, bisa pakai sepeda itu. Kecuali kalau nggak bisa naik sepeda kayak saya gitu ya, itu beda cerita. Belum. Yang itu belum tercapai. Terus apa lagi ya? Di sini nggak terlalu mahal, nggak semahal-mahal di Sydney atau segala macam. Akomodasi gampang, tinggal pilih mau dari yang paling murah sampai paling mahal ada, dari bintang 1 resort sampai Versace Hotel yang bintang sekian ada juga. Jadi terus SeaWorld, ada SeaWorld, kita bisa ke SeaWorld di sini. Kita ada Movie World kayak Warner Brothers. Jadi kayak Batman segala macam gitu deh di situ isinya. Terus kita juga ada Wet n Wild, itu kayak apa sih? Nah, zaman dulu Kak yang main perosotan di air gitu. Waterboom ya? Waterboom. Di Jakarta zaman dulu. Iya, kayak gitu deh. Di sini juga ada. Udah gitu apa ya? Ya di situ deh pokoknya Gold Coast. Kalau mau ke tempat yang enak, santai, relax, Gold Coast. Gold Coast atau Queensland lah, in general Queensland. Kalau mau ke atas ke Cairns bisa snorkeling segala macam, juga lihat ikan-ikan juga bagus. Terus kopi yang paling enak diminumnya. Aku minumnya kopi hitam yang espresso shots. Jadi pakai sugar. Enggak. Sehitam-hitamnya aja, nggak pakai air, nggak pakai apa. Aku double shot, double espresso tiap hari. Kenapa aku suka double espresso? Karena aku bisa nge-taste, ngerasain kopinya bener-bener enak atau nggak enak. Soalnya kalau pakai gula, pakai susu, pakai ini, pakai itu, nggak bisa ngerasain kopinya. Jadi aku karena tiap hari kan harus ngecek mesin kopinya, harus ngecek kehalusan, kekasaran kopinya, enak atau enggaknya, asam segala macamnya. Jadi kalau sebelum kerja tuh harus ngetesin kopi, make sure kalau rasanya enak. Jadi mau nggak mau kebiasaan minum kopi hitam nggak pakai apa-apa, jadi kopi hitam nggak pakai apa paling enak. Iya. Baik, terima kasih banyak Kak Selin. Semoga semuanya sehat ya. Amin. Salam untuk si tampan Maxim dan Mason. Salam juga untuk suami. Semoga bisnisnya lancar. Amin. Kartel di Australia masuk ke kartel di Asia nanti ya. Amin. Ya. Kita bertemu lagi nanti lewat edisi berikutnya. Oke. Terima kasih banyak, semua selalu sehat ya. Iya, Kak. See you next. Iya, see ya. Akhiri ya.